Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suaranya masih lemas. Udah sarapan belum Bapak Ibu? Udah menjelang siang nih. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Kurang kompak sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Yes, terima kasih. Alhamdulillah, baru mulai dikasih applause biar tetap semangat. Oke, terima kasih waktunya Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada acara hari ini, simbolis kerjasama antara PT SCT Motor Indonesia dengan PT Smooth Motor Indonesia. Langsung saja saya akan masuk ke dalam acaranya. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Sugiarto Ongko selaku CEO dari Skuto Group. Lalu yang terhormat kepada Bapak Irwan Cahaya selaku CEO dari PT Smooth Motor Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizky El Rifani selaku CEO dari PT SCT Motor Indonesia. Yang terhormat Bapak Raymundus Arif selaku Chief Strategy Officer dari PT Skuto Indonesia. Juga yang terhormat rekan-rekan media yang sudah hadir, Bapak Ibu Mitra SCT Indonesia dan juga para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin sebelum masuk ke acaranya, izinkan saya Pak untuk menjelaskan sedikit mengenai PT Smooth Motor Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, nanti kalau ada salah-salah bisa direvisi ya Pak ya. Nah, untuk Smooth sendiri sudah lahir di Indonesia, sudah hadir sejak tahun 2021. Smooth ini menyediakan layanan mobilitas yang berkualitas dan juga inovatif dan juga berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari industri transportasi dengan menyediakan kendaraan motor yang berbasisnya itu listrik ya, harganya pastinya juga terjangkau, dan juga memperkenalkan ekosistem swap tukar baterai. Jadi teman-teman customer itu nggak perlu untuk beli baterainya ya Pak ya, cukup ditukar aja, dan stand untuk tukar swapnya itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kalau saya nggak salah kemarin saya sama tim itu sempat training Pak untuk produk knowledge-nya Smooth. Jadi di setiap 30 sampai 50 km itu swapnya itu sudah tersedia, dan teman-teman juga udah bisa lihat baterai yang teman-teman pakai di motornya itu tersedia nggak sih di swapnya itu. Jadi sangat memudahkan teman-teman yang beralih dari motor bensin ke motor listrik ya Pak ya. Begitu. Nah, selanjutnya untuk teman-teman Smooth juga mungkin akan saya perkenalkan sedikit tentang SCT Indonesia. Ini kalau salah saya nggak direvisi lagi tapi langsung di SP ya Pak. Nah, untuk SCT Indonesia sendiri itu sudah ada sejak tahun 2020 dan merupakan penyedia jasa layanan coating dan detailing yang bisa saya bilang terbesar di Indonesia ya. Karena kami sudah membuka lebih dari 90 cabang di seluruh Indonesia, dan kami itu sudah melayani lebih dari 270.000 kendaraan roda 2. Seperti itu kurang lebih sedikitnya ya Pak ya. Baik, kita langsung saja sekarang masuk ke rundown acaranya. Yang pertama akan ada pembukaan dan juga sambutan dari Bapak Raymundus Arif selaku Chief Strategy Officer dari PT Skuto Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Boleh sambil dicap. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya telah hadir di acara seremoni kerjasama antara SCT Indonesia dengan Smooth Electric. Jadi kilas balik sedikit, kita awalnya itu Skuto Group kita melihat pemerintah itu mulai menggalakkan green energy. Ya, bagaimana pemerintah mulai menggalakkan program EBT atau energi baru terbarukan. Jadi kita mulai lihat pemerintah mulai bagaimana mengurangi suhu bumi gitu ya. Kemudian juga program-program untuk mengurangi polusi dari karbon dioksida. Nah, Skuto melihat dari pemerintah, kita juga mensupport nih program pemerintah untuk mencapai zero emission di tahun 2060. Jadi kilas balik sedikit, di pertengahan tahun ini kita kemudian coba bertemu dengan
partner-partner dari terutama di otomotif ya, salah satunya Smooth Motor. Kita melihat adanya kesamaan visi dengan Smooth Motor dan SCT sebagai salah satu bisnis unit di Skuto untuk di otomotif roda 2. Jadi kita sampailah di hari ini kita buka salah satu ini di SCT Jakarta Selatan. Kita sebagai Smooth Service Center untuk area Jakarta Selatan, di mana kita terdapat kelengkapan dari spare part untuk unit Smooth. Kita juga layanin perbaikan motor Smooth, juga ada unit baterai swap station. Jadi tidak berlama-lama, hari ini kita ucapkan selamat sekali lagi kepada SCT dan Smooth Electric atas tercipta kerjasama ini. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk segenap tim SCT dan tim Smooth Motor atas terjadinya hari ini dengan segala sarana dan prasarana yang kita sediakan di hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat. Kita tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Raymondus Ari. Selanjutnya kita akan ada sambutan dari Bapak Sugiarto Ongko selaku CEO dari Skuto Group. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau menyambut Pak Irwan, teman saya dengan Ibu ya. Kita ini saya mewakili Skuto Group ya Bapak Ibu ya, teman-teman wartawan, terima kasih sudah hadir ya, dan tim SCT. Jadi kita Skuto Group ini mempunyai 4 bisnis unit. Yang pertama itu adalah yang paling tua itu adalah Skuto Nano Ceramic ya. Kita 11 tahun yang lalu memulai Nano Ceramic ini. Kita kalau Nano Ceramic detailing kayaknya paling besar di Indonesia dengan outlet sekitar 160 cabang tersebar di 67 kota. Kita juga ada satu di mana di Fujairah UAE, Arab Emirat ya. Kita masih ada berbicara dengan beberapa pengusaha di luar negeri untuk membuka cabang-cabang yang lain. Terus setelah itu lahirlah ya ini SCT ya. SCT ini lahir di waktu pandemi. Jadi ada beberapa teman saya yang terkena PHK. Jadi mereka bertanya, bro, apakah ada yang lebih murah gitu ya, yang affordable? Karena menjadi mitra Skuto Nano Ceramic itu sekitar 500 jutaan ya. Jadi yang kena layoff ini kan mungkin level manager gitu ya, terus mempunyai dana yang terbatas. Jadi lahirlah ICT. Kebetulan ada Pak Kiki, dulu sempat megang marketing ya Pak Kiki ya. Akhirnya saya bilang, yuk kita buka sesuatu yang baru untuk menolong teman-teman kita yang terdampak dengan pandemi. Jadi awalnya sangat simpel, SCT ini lahir karena mau membantu orang, terus habis itu berjalan, kita sekarang sudah ada Lebih dari 94 cabang dalam waktu Jalan 4 tahun ini. Jalan 4 tahun ya, 4 tahun 94 cabang. Makin kesini makin cepat ya, saya lihat kurang lebih bisa 3 sampai 5 outlet pembukaan. Jadi saya rasa untuk mencapai 500 outlet sih harusnya possible gitu ya. Terus kedua, kita ada bisnis unit yang kedua yang namanya Skuto Pay Bapak Ibu. Skuto Pay ini kita baru sekitar 10 cabang, akan buka 7 lagi tahun depan. Jadi kita memang bertahap ya. Jadi ngobrol tadi dengan beberapa wartawan, memang kemitraan ini bukan sesuatu yang mudah. Makanya nomor telepon saya selalu ada di internet. Tulis saja Sugiarto Skuto, pasti keluar nomornya gitu. Kayak orang gak ada kerjaan gitu, nomor pribadinya dikasih.
karena memang saya butuh inputan Bapak Ibu. Jadi memang kita akan namanya juga mitra perlu dibina ya, terus menerus akan perbaikan dan terus makanya kita punya call center juga. Silakan hubungi call center kami jika ada yang berhubungan dengan Skuto Group, karena kita menangani komplain atau masukan dengan sangat baik. Oke, yang terakhir kita ada namanya Migen ya. Migen ini jualan apparel gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti boleh foto-foto ya, teman-teman wartawan, itu bukan bajunya Pak Kiki gitu ya, tetapi itu memang bisnis unit kita yang paling baru. Kita karena kita anak motor, mengekspresikan diri dengan baju-baju yang menurut kita sesuai gitu ya. Jadi ada boot, ada dan apparel, sebentar lagi keluar sarung tangan ya Pak Kiki ya, helm. Kita sebentar lagi kerjasama dengan beberapa perusahaan helm untuk membuat SCP helm, baju keren gitu ya, anak motor gitu ya, dan lain-lain. Oke, kurang lebih itu 4 bisnis unit kita ya Bapak Ibu ya. Kita sekarang mempekerjakan sekitar 1.500 orang di lebih dari 250 cabang. Visinya kita Skuto Group itu nggak muluk-muluk. Visinya kita adalah menjadi dampak buat Indonesia. Tidak perlu di negara tetangga gitu. Kita menjadi berguna gitu. Jadi bukannya SCT atau Skuto ataupun Skuto Pay ataupun Niger, supaya kita ini bisa ada gunanya berdampak. Nah, bicara mengenai kerjasama hari ini, Pak Irwan ini teman lama sebenarnya ya. Saya kenal beliau ini sama-sama background yang sama dulu di dunia telekomunikasi, dan begitu bicara langsung ngeklik gitu ya. Tahu nggak Pak Irwan pemilik Smooth Electric ini juga memiliki swap ya Pak ya, baterai swap terbesar di Indonesia. Ada lebih dari 1.500 titik, dan kita Skuto Group tidak akan mau kerjasama sama perusahaan yang sembarangan. Saya mau pastikan lagi, tidak akan ada perusahaan yang coba-coba terus kita press conference seperti ini. Jadi kalau ada Smooth di sini, saya pastikan bahwa ini adalah perusahaan yang besar, berdampak bagi banyak orang. Smooth banyak dipakai di teman-teman, nanti bisa lihat banyak dipakai di Grab, Gojek, dan banyak B2B yang seperti Pak Ari tadi sampaikan, kita ini mau berdampak buat lingkungan Indonesia. Kalau saya ini suka lari Bapak Ibu, setiap hari saya melihat apps, saya prihatin sekali polusi di Indonesia ini. Sampai apalagi di Jakarta ya, levelnya berbahaya, 200 lebih. Seringkali saya mau lari jogging tiap pagi, saya lihat waduh ini levelnya berbahaya, saya tidak jadi. Tadi pagi saya melihat wah ini luar biasa, pagi-pagi itu sekitar 30-an, agak siangan sudah 50-an, moderate gitu ya. Tapi kemarin saya baru pulang dari Bali, siang hari itu masih 20-an, itu jam 12 siang. Kenapa? Karena memang kondisi udaranya sangat baik. Lah kita ini hidup di Jakarta, semua menghirup udara Jakarta. Apakah kita tidak peduli ya untuk udara yang kita hirup? Makanya kita Skuto Group sekali lagi sangat mendukung Smooth Electric beserta dengan swapnya, supaya nggak hanya karena saya lihat Grab, Gojek dan beberapa ojol ya namanya ya, itu sangat banyak sekali. Nah ini yang harus kita dukung bersama. Jadi saya minta tolong teman-teman wartawan untuk bisa terus mempromosikan lingkungan yang baik, lingkungan bersih. Di grup Skuto kita juga banyak kerjasama ya Pak Ari ya. Kita banyak kerjasama dengan perusahaan yang elektrik.
karena kita memang Sekutu Group mendukung bahwa kita ini harus menekan tingkat emisi di Indonesia. Masa kita menghirup udara ini kita tidak mau mendukung gitu. Jadi saya support dengan programnya Pak Irwan di Indonesia. Kita harus bisa menurunkan emisi ke level sehat. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Sugiarto untuk sambutannya. Sedikit testimoni Pak dari aku. Memang kalau teman-teman bisa lihat nanti ke sebelah, teman-teman bisa pegang untuk bahannya itu, saya bisa bilang bahannya itu setara dengan merek Unique gitu di sensor. Karena itu memang bahannya bagus banget, lembut, gak gerah sama sekali. Nanti Bu boleh coba ya Bu ya, boleh. Nanti di hampers juga dapat, tenang aja. Oke, selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Muhammad Rizky El Rifani selaku CEO dari PT SCT Motor Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Apa? Oh, sorry Pak. Udah, biar backgroundnya cantik katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Aku doang yang pagi. Oke, yang saya hormati Pak Sugiarto, Pak Irwan, Pak Ray, beserta Ibu. Saya merasa sangat terharu sekali Pak, mengingat dulu waktu kita pandemi saya ngobrol dengan Pak Sugi. Waktu itu kita terpaksa harus WFH. Kita harus ngapain nih? Banyak yang layoff. Belum juga teman-teman kita yang tidak berpendidikan nggak tinggi, kita harus apain? Yang seperti Pak juga kita berdampak. Ya coy, kenapa nggak kita coba sesuatu yang populasinya sangat besar? Di Indonesia itu ada 150 juta motor di Indonesia populasinya. Mungkin kedua atau ketiga di dunia setelah Cina dan India. Artinya ini market yang sangat besar, dan begitu saya buka database di Skuto, ternyata memang waktu itu Skuto Nano Keramik sangat jarang untuk menerima motor. Terus kita analisa kembali karena mereka itu takut, mereka tuh ragu motor Vespa saya, walaupun dia Vespa, merasa melihat Skuto Nano Keramik yang masuk itu Alphard atau apapun dihargain berapa. That's why makanya saya dan Pak Sugi bilang yuk kita buka satu. Saya masih punya outlet pertama saya, Pak Adi mungkin bisa dicek. Ini outlet pertama saya di daerah Serua Pamulang. Itu masih sangat-sangat kecil, mungkin 4x6 saat ini. Terus sekarang kita ada sekitar 94. Di bulan ini saya cek jadwal, saya harus terbang ke Bali dan saya kembali lagi buka jadi 3 outlet, jadi 97. Saya masih optimis kita bisa buka 100 di tahun ini. Ini adalah milestone-nya kita ada 270.000 motor yang sudah kita kita bersihkan. Dan lagi-lagi mengenai dampak, bayang nggak Pak, ada 100 outlet itu ada 3 atau 4 orang, berapa orang yang saya hidupi. Terus boleh dibilang Pak, saya dulu waktu itu sendirian. Sekarang yang berseragam merah ini saya nggak lihat background pendidikan, tapi mereka semua sekarang berhasil Pak, gitu Pak. Itu yang bikin saya haru, bikin saya bangga dengan apa yang kita telah capai. Lalu saat ini Pak, sekarang kita sudah berkembang. Saya nggak mau lagi outlet-outlet kecil. Saya minimal sekarang di minimal lebar 5. Ini salah satu contoh outlet di Bali, lebarnya 10, ke belakang 10 juga. Dia ditambahin dengan cafe. Jadi motor itu Pak, SCT itu all about community. Semua orang nunggu. Saya menyaksikan sendiri, bahkan teman-teman Grab ketika di servis mereka nunggu, mereka nggak ngopi, nggak apa gitu. Mereka nunggu, mereka sangat sayang dengan motornya. Bahkan perempuan pun juga sangat nunggu, merhatikan detail. Jadi opportunity dengan SCT itu sangat-sangat luas karena ada bisnis lain seperti kopi, makanya kami sediakan di sini ada migen, terus kita juga ada oli dan segala macam. Nah, maka dari itu ini kesempatan yang sangat baik bahwa dengan banyak yang kita bisa raih,
kita bekerjasama dengan Smooth, dimana tentu ini sejalan dan seirisan dengan konsumen kita sama. Apa yang harus kita bisa lakukan? Kita melihat saat ini udah berjalan 2 bulan, 3 bulan ya Pak Ade ya. Kita buka itu sebagai service center Smooth. Jadi hampir tiap hari saya lihat 5-6 tuh orang datang ke sini Pak. Ganti spare part, ganti ban. Bahkan kita juga di sini sekarang ada BSS, battery swap, ini bisa 24 jam. Jadi mau datang kapan aja bisa langsung swap battery. Jadi kita sangat mendukung kerjasama ini Pak. Paling itu saja yang saya tidak bisa banyak lebar. Mungkin nanti after lunch kita bisa ngobrol lebih detail lagi. Yang jelas misi kita bersama Pak, misi kita bersama. Setiap orang yang datang ke SCT, saya akan bikin kece. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih Pak Irwan, Pak. Mike. Baik, terima kasih banyak Bapak Rizky untuk sambutannya. Jadi slogannya SCT itu sekarang SCT bikin kece. Jadi kita nggak akan kasih keluar motor kalau motornya belum kece ya Pak ya. Ditambah nanti ada median, kalau orang yang nggak kece juga kita nggak kasih keluar. Harus dari head to toe dan juga motornya itu harus kece, harus kinclong. Apalagi nanti motornya motor smooth. Wah, keren banget dengan harga yang affordable menurut aku ya. Tapi customer itu udah bisa kece badai gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke acara, sorry, ada sambutan dulu dari Pak Irwan. Saya kece-kece jadi lupa, terkesima soalnya Bu, Pak Irwan awet muda banget kayaknya. Baik, akan ada sambutan dari Pak Irwan selaku CEO dari PT Smooth Motor Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo Pak Irwan. Terima kasih semuanya para hadirin. Thank you buat Bro Sugi, Ray, dan Pak Kiki ya, sama jajaran-jajaran dari SCT, teman-teman dari Smooth dan para wartawan. Terima kasih sudah hadir. Kita selalu bahagia kalau diajak kerjasama sama siapapun sebenarnya, apalagi sama SCT. SCT itu kalau kita lihat itu ya, Indonesia ini negara yang sangat unik. Kalau kita lihat satu-satunya negara yang orang beli motor mikirin nanti harga jualnya berapa duit, ya kan? Tapi sepanjang dia memakai motornya pasti dijaga terus supaya harganya nggak drop. Makanya motornya harus kece terus. Ya, tapi yang paling utama hari ini dari kata-katanya semua orang SCT dari level CEO sampai ke bawah tadi ya, yang penting menurut saya itu hidup itu berdampak lah. Kata teman-teman itu kalau nggak bisa bantu paling nggak jangan nyusahin gitu loh. Kalau bisa bantu apalagi gitu, itu menjadi suatu pencapaian dalam hidup ya. Kalau hidup nggak berdampak, ibaratnya itu orang bilang kalau garam aja nggak asin ngapain hidup ya. Nah, jadi kita cerita tentang Smooth ya. Smooth itu dimulai dari sebenarnya tahun 2020 ya. Tapi habis baru mulai pandemi akhirnya kita itu kerja benar-benar, kalau diceritain kita mirip sama Apple juga, kerjanya dari rumah, bengkel rumah juga, garasi rumah ya dari situlah kita karena pandemi melimitasi kita punya pergerakan, akhirnya juga di rumah. Nah, tapi paling penting dari Smooth itu apa sih yang kita mau achieve itu. Jadi jangan lupa itu adalah Indonesia itu punya populasi motor yang banyak, dan yang paling penting itu ya tadi dari Pak Sugi itu, Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti menandatangani Paris Agreement. Nah, Paris Agreement itu tujuannya adalah dari kesepakatan dari seluruh pemimpin dunia itu bertekad untuk menurunkan karbon emisi. Ya, karbon emisi itu sebenarnya kita bicara bukan hanya tentang polusi itu besar, akhirnya paru-paru sakit, gitu. Bukan hanya sekedar itu, tapi akhir-akhir ini kita lihat ya, perubahan iklim itu dampaknya itu lebih dahsyat. Sekali ada musibah besar, kerugian negara itu mungkin ya berapa ratus triliun lah. Itu kan yang rugi baru negara, pribadinya juga terdampak kita itu. Banyak yang bisnisnya mungkin
kena banjir, kena badai, hancur, bahkan ya bukan cuma di Indonesia, di Amerika, di mana-mana. Makanya dari situ itu kita melihat kalau kita mau menjalankan suatu usaha, paling baik itu dampaknya bagus. Ya, jangan membawa dampak negatif kepada masyarakat. Ya, itu paling baik itu kita menjalankannya itu pede, beribadah juga nggak malu kita itu. Ya, dampaknya itu harus positif. Nah, dari data-data yang sudah kita kerjakan sebelum kita nyemplung ke smooth, kita belajar dan kita juga menghadirkan battery swapping. Ya. Kita boleh dibilang 50% lah, 50% pengguna kita itu adalah ojol. Nah, ojol kalau kita lihat di data-data itu ada ojol yang oke, so-so, ada yang bagus. Nah, ojol yang produktif itu biasanya jarak tempuh hariannya itu bisa di atas 200 km per hari. Nah, 200 km per hari dengan menggunakan motor bensin tentu oke. Nggak masalah karena pom bensin banyak di mana-mana. Nah, tapi kan kita pikirin kita itu mau masuk ke motor listrik. Oke, motor listrik itu salah satu kendala di waktu itu adalah baterai itu. Kalau mau mendukung seorang ojol melakukan perjalanan 200-250 km per hari, itu baterai mungkin bisa harus 10 kWh. 10 kWh mungkin harga baterainya juga udah luar biasa mahal ya. Belum lagi teman-teman yang kita lihat itu habis pakai pulang rumah udah mau tidur, dia harus mikir lagi ngecasnya itu udah males. Belum lagi yang rumahnya itu masih 900 watt, 1300 watt, yang katanya kalau udah ngecas tahu-tahu tengah malam meledak, jatuh, lupa besok pagi baterainya nggak bisa dipakai karena belum dicas. Nah, dengan itulah kita menghadirkan solusi baterai swapping. Jadi user itu beli baterai itu, pakai baterai itu nggak usah gede-gede banget, yang penting cukup, tapi dia itu bisa estafet melakukan perjalanan khususnya di Jabodetabek. Itu udah Jabodetabek sendiri udah sekitar 800 titik gitu. Saya berkendara mungkin belum senyaman bensin, tapi saya rasa cukup nyaman. Karena dilihat dari data kita itu banyak sekali driver itu yang sehari itu udah bisa menempuh jarak 200, ada yang 300 km. Saya juga bingung itu nggak ada pusat atau apa ya. Nah itu jadi kita dengan solusi ini kita banyak membantu para ojol menggunakan motor listrik. Dampaknya adalah pasti dampak kecilnya di mereka penghematan biaya bensin sehari. Dampak besarnya ya bersama-sama mengurangi polusi yang ada di Indonesia. Itu yang kita merasa lah, cukup bangga sudah berpartisipasi buat masyarakat luas. Sebenarnya ada satu lagi yang tidak kalah penting. Ini teman-teman media di sini mungkin bantu-bantu memberitakan motor listrik, mobil listrik itu yang positif. Sesuatu itu selama perjalanan itu pasti banyak yang namanya batu sandungan gitu, tapi arahnya itu kita tahu pasti sana. Yang penting kita pas kita masuk ke motor listrik itu kita itu pengen aja gitu Indonesia ini paling nggak itu di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu kita itu relevan ya. Jadi di mata dunia otomotif itu kita itu relevan ya. Kita itu kenapa banyak kita itu selalu mendorong ayo bangun brand-brand lokal, dibantu oleh teman-teman media sering-sering mempromosikan lah. Walaupun produk kita itu mungkin masih kalah sama, tapi kita kasih kita waktu untuk memperbaiki diri, bertumbuh gitu loh. Jadi kita itu berharap Indonesia ini nggak harus smooth ya, teman-teman yang lain juga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu udah bisa, paling tidak itu udah bisa menjadi raja di negara sendiri. Saya selalu bilang itu kan kita itu punya mimpi. Indonesia itu kan negara dengan hampir 300 juta penduduk, 150 juta motor. Penduduk kita itu banyak banget gitu loh. Tapi kita itu
harus sama-sama mendukung, teman-teman itu mendukung supaya paling tidak itu gini, kita tuh pikirnya gini, kita jangan bicara China lah, kita jangan bicara India, kita bicara Korea aja. Korea yang punya penduduk cuma berapa puluh juta, mereka punya Samsung, LG. Jepang itu penduduknya 100-an juta, mereka punya banyak brand-brand dunia. Indonesia itu punya apa? Belum ada yang bisa kita bawa ke dunia. Kalau tanpa kita dukungan teman-teman di sini, media, mendukung, ya sampai kiamat pun kita tetap menyebutin brand orang lain di negara kita sendiri. Itu yang menurut saya yang harus kita perbaiki. Jawabannya hanya satu aja, kasih kita kesempatan dan kita bisa. Itu ya, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih banyak Pak. Wow, keren sekali. Terima kasih banyak Bapak untuk sambutannya. Kalau boleh saya tarik garis merahnya ya Pak ya. Kayaknya Smooth sama SCT ini sama-sama memulai di tahun 2020 ya Pak ya. Tapi qadarullah kita terjebak sama pandemi, tapi alhamdulillah keduanya bisa struggle sampai hari ini sehingga Smooth dan juga SCT Indonesia bisa sama-sama memberikan dampak yang positif, membuka terus dan terus lapangan pekerjaan. Smooth khususnya membantu para ojol yang betul banget Pak, bensin itu harganya terus naik gitu kan, dan mereka bisa menekan kos dengan menggunakan motor listrik. Tadi juga dibantu dengan swapnya, tidak perlu jadi di rumah-rumah yang listriknya kecil kayak kontrakan saya, sebetulnya itu tadi pas saya tersindir loh Pak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin takut kejepret lagi masak nasi ya Bu ya, biasanya nggak kuat tuh Bu kalau untuk disambung sama baterai gitu ya, tapi kita udah bisa ganti di setiap 30 km, 40 km. Oh 3 kilo, wow, amazing. Berarti bener-bener kayak nggak bisa lebih deket daripada pom bensin ya Pak ya. 3 km udah ada, jadi nggak perlu takut, dan gantinya pun tidak perlu menunggu baterainya habis ya Pak ya, karena bisa menggunakan aplikasi. Jadi kita bisa kontrol penggunaan baterai kita itu sudah berapa. Baik, untuk acara selanjutnya kita mungkin akan masuk ke acara inti ya Bapak Ibu ya. Akan ada simbolis penandatanganan kerjasama antara PT SCT Motor Indonesia dan PT Smooth Indonesia kepada Bapak Muhammad Rizky Arifani dan juga Pak Irwan, dimohon untuk maju ke depan. Buat teman-teman media, wah sudah maju ya, saya belum bilang, ternyata udah pada standby. Mantap. Oke, kita viralkan ini ya untuk berdampak untuk Indonesia. Oke, minta waktunya untuk didokumentasikan dulu ya Pak ya, monggo silakan. Ini atau Ditutup aja Pak. Sip. Sudah cukup teman-teman media, foto videonya aman ya? Aman. Oke. Bapak, tolong kursi ya. Mejanya tolong ditarik. Sip. Nah, Bapak stay dulu di sini, stay dulu berdua. Bapak Sugi dan Pak Rey, aku boleh minta waktunya untuk maju ke depan. Nah, kita sekarang mau ada pemutaran video Pak, sebagai salah satu simbol juga kalau kerjasama kita ini udah deal ya Pak ya, udah digong gitu Pak. Pak Sugi mau di sebelah sini Pak. Sip. Agak di depan. Sip. Nah, nanti bapak-bapak berempat bisa touch the button. Kalau push nanti didorong ke belakang ya. Cukup di touch aja. Nanti kita akan putar videonya ya. Sip. 1, 2, 3. Yeay. Kita bisa lihat di sini para pengguna untuk motor Smooth yang dimana motornya itu kita udah ada display ya di sini Bapak Ibu. Nanti
Bapak Ibu bisa lihat, dan motornya ini sudah di coating juga di SCT Motor Indonesia, jadi udah pasti glowing, udah nggak ada jamur-jamur membandel, udah nggak ada lagi baret-baret dan segala macam. Monggo Pak. Saya foto dong sama Pak Ibu. Boleh. Kita kalau mau foto-foto dulu boleh ya Bapak Ibu, untuk media, untuk dokumentasinya. Iya. Pak Eko tolong bawain ke situ mau foto. Kita duduk kok. Mau Pak. Kece banget emang. Iya. Maaf ya Mas. Ini pas banget lagunya, kece-kece kan, dua bapak-bapak kece lagi naik motor kece juga, keren. Oke. Yep. Nah, mungkin boleh kembali dulu Pak Sugi, Pak Irwan. Nah, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman media, nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa diajukannya untuk bapak-bapak, Pak Sugi, Pak Irwan, Pak Arif, Pak Kiki, monggo bisa duduk di depan. Jadi nanti teman-teman media bisa langsung tanya jawab nih, bisa tentang Smooth dan juga SCT atau Skuto Group juga bisa. Nah, mana teman-teman media? Udah siap belum? Pertanyaannya ada banyak nggak? 100, 200? Oke, kita mulai aja. Boleh angkat tangannya siapa teman media yang ada iklan dulu, maaf. Yang mau bertanya mungkin untuk SCT Motor Indonesia atau Smooth Indonesia, boleh teman-teman media? Tolong dong. Ini nggak ada yang mau nanya nih teman-teman media nih, boleh? Dengan Bapak siapa Pak? Andika dari Otomotif dari Oke, monggo silakan pertanyaannya Pak. Oke, saya ingin nanya yang pertama selamat dulu atas peresmian SCT ini Smooth ya. Model bisnis seperti ini, SCT dan Smooth ini nanti pelayanannya yang akan disediakan apa aja. Terus saat ini yang untuk dealer kayak seperti ini itu sudah tersedia berapa agen, dan untuk yang Smooth saat ini sudah tersedia berapa model ya untuk pasar Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk pertanyaannya. Monggo, biasa siapa dulu yang jawab, Pak Irwan? Terima kasih Pak Andika. Saat ini memang kita baru bekerjasama di satu outlet, tapi kita tidak menutup kemungkinan karena kita tadi saya hitung, kalkulasikan ada 100 outlet itu bisa tersebar. Nanti kita bisa bersama. Ini istilahnya pilot project dulu. Kita lihat seperti apa. Nanti kita lanjut continue. Yang sudah siap itu di Tomang itu sudah siap. Gitu. Ada minimal ini nggak? Misalnya luas bangunannya seperti apa? Kalau SCT standarnya di 5x12. Nah, yang kita layani adalah servis. Kita melayani servisnya. Jadi banyak yang datang baik retail maupun teman-teman Grab itu ganti kampas rem, ganti ban, bearing, dan juga tadi shock battery. Kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi layanannya nggak cuma kayak salon mobil ya? Bukan. Jadi khusus memang kami core-nya adalah salon and detailing. Kami membuka apa ya namanya istilahnya tambahan baru. Quick service. Betul, quick service. Jadi kami tidak melulu berkaitan dengan detailing. Kami juga quick service yang kami lakukan. Kayak gitu Pak. Tambahin. Sorry saya tambahin sedikit. Jadi awal mulanya SCT ini bisnis modelnya kami bergerak di bidang cuci, salon dan nanokeramik mobil.
motor. Juga kami ada anti karat motor. Nah, di pertengahan tahun ini kita tambahkan layanan untuk ganti oli, ganti aki, dan tune up motor. Nah, kemudian per September kita sudah mulai dengan smooth per September ya Pak Irwan. Kita sudah melayani pergantian spare part dan jasa perbaikan motor smooth. Jadi nanti mungkin Pak Irwan bisa jelaskan, selain di Jakarta Selatan ada beberapa titik juga ya Pak yang melayani perbaikan unit smooth. Jadi untuk SCT kita handle layanan perbaikan smooth untuk area Jakarta Selatan. Jadi SCT awalnya di motor detailing, sekarang sudah ada penambahan di motor servis juga layanan untuk motor listrik. Kurang lebih itu sih gambarannya Pak. Berarti menerima itu juga, kalau misalnya ada komplain dari pengguna smooth, ya bisa ke sini juga kan ya. Jadi smooth di sini selain tadi melayani unit motor Grab yang terafiliasi dengan smooth principal, kita juga melayani customer retail, customer yang beli langsung unitnya motor smooth, mau ganti ban, ganti kampas rem, itu bisa di SCT Jakarta. Kemudian juga untuk pelayanan warranty, misalkan ya ada trouble warranty, kita juga di assist di Smooth Pusat, kita banyak dibantu dari tim teknikal Smooth Pusat mengenai warranty unit motor smooth. Jadi boleh dibilang SCT Jakarta ini salah satu yang lengkap, baik untuk pelayanan SCT motor detailing maupun untuk smooth sendiri. Kurang lebih gitu kan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan smooth itu sebenarnya punya 3 varian. Varian pertama itu tempur, kita udah stop produksi tempur. Habis itu Zuzu yang di situ yang hijau. Habis itu The Sultan. Nah, Zuzu itu 3 varian ini tempur yang kita akan mungkin launching lagi tahun depan, yang model barunya tahun depan, buat yang pengganti kelasnya tempur. Tempur itu yang dipanggil itu ya, ojol ya. Nah, tempur paling awal makanya paling banyak dipakai ojol. Nah, sekarang kalau lihat ojol-ojol juga banyak menggunakan Isuzu. Isuzu itu khususnya orang yang kayak Bumut, GrabFood itu banyak. Sultan juga banyak sekarang buat orang passengers pakai Sultan karena secara powernya lebih besar ya. Jadi tanjakannya mau boncengannya mau seberat apapun naik. Ada titipan pertanyaan ya, harga media berapa Pak? Harga media, karena tanya di Skuto, tanya tuan rumah. Saya. Oke, terima kasih banyak. Sorry. Oke, harga untuk media, jadi untuk smooth yang dijual di SCT cukup unik. Jadi setiap unit yang terjual di SCT smooth itu termasuk nano keramik. Jadi harganya kurang lebih sama karena ini kebijakan smooth, kita nggak bisa kasih diskon berlebih. Tapi yang pembelian melalui SCT kita langsung dapat coating nano keramik. Gitu. Jadi ketika sampai rumah sudah terproteksi, kurang lebih itu Pak. Ditambah juga lagi ada program ya. Contohnya untuk susu itu ada subsidi listrik 400 km setiap bulan, dan yang Sultan itu 1000 km setiap bulan. Subsidi listrik luar biasa. Oke, kurang lebih itu cukup jelas Pak. Lalu juga untuk cicilan tetap bisa beli motor pakai cicilan di SCT. Nanti bisa ada Pak. Jadi nanti mungkin bisa ngobrol dengan saya untuk yang berminat. Thank you. Baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Jadi tadi motor smooth itu berarti sudah aman ya Pak ya untuk tanjakan, untuk boncengan sambil tanjakan gitu kan. Maksudnya jalannya tanjakan, terus kita boncengan gitu Pak. Aman, bisa nanjak ya Pak ya? Aman. Jadi karena kan mungkin kebanyakan kekhawatiran dari customer-customer yang belum terlalu mengenal motor listrik itu adalah kekhawatirannya takutnya waktu digas tuh dia nggak naik gitu Pak. Tapi untuk kedua tipe ini yang sekarang sudah ada di smooth itu berarti sudah aman ya Pak ya?
cerita dari para pengguna ojol, tipe The Sultan ini katanya kalau motor listrik mau dicoba kuat atau tidak adalah boncengan berdua naik jembatan penyeberangan katanya. Jadi so far kita selalu lolos tes. Oke. Jadi ada brand lain mungkin yang harus turun dulu sambil didorong. Kita iya betul Pak. Aku malah pernah lihat betul. Kita cukup duduk saja, gas tetap naik menyeberang jalan di jembatan penyeberangan. Iya. Baik, terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman tadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Ray, yang mau beli motornya smooth itu bisa langsung ke SCT, bisa cash, bisa juga cicilan ya Pak ya. Dan yang paling penting sudah terproteksi, sudah di coating. Kayak yang tadi Pak Kiki sudah bilang, kita nggak akan biarin motor dan juga orang keluar dari SCT sebelum kece, betul ya Pak ya? Jadi tenang aja, motornya udah pakai auto kinclong. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh Pak? Maaf Pak, boleh di estafet? Ya, selamat siang. Saya Freddy dari Steers.com. Pertama selamat untuk kerjasamanya Pak. Pertanyaan saya satu aja, mungkin terkait target Pak untuk jangka pendeknya seperti apa? Soundnya ngedengung. Dan dari stok sendiri. Kemudian untuk jangka panjangnya dari CT apakah akan melebarkan ke hotel-hotel lainnya atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Kalau target secara angka kita tidak ada kalau dari saya SCT, karena tujuannya kita adalah kalau kita bicara tentang populasi daripada smooth sendiri sudah sangat banyak ya Pak. Jadi kita hadir menjadi solusi daripada smooth populasi di Jakarta ini lah. Mudah-mudahan target untuk pengembangan di wilayah-wilayah lain mungkin kita akan terus kembangkan, tapi target unit kalau dari SCT kita nggak ada, karena memang dari tadi saya nggak ada bicara tentang uang ya. Saya bicara tentang dampak saja, karena memang bukannya kita tidak butuh uang, tetapi kalau kita bisa menjadi solusi buat masyarakat luas itu sudah cukup buat kita SCT. Makanya kita dari e-tailing kita menuju ke service baik itu oli, baik itu bar dan lain-lain gitu ya. Mungkin target saya tidak ada, tapi mungkin Pak Iwan bisa nambahin. Ya, harapan kita kerjasama dengan SCT pasti kita itu memperbanyak network kita. Network itu memberikan layanan lebih baik kepada pengguna-pengguna kita, itu pasti suatu poin plus lah buat kita dalam kita menyediakan pelayanan kita kepada user kita. Ya, dari target kita itu kita juga selalu ya mengikuti namanya teknologi apapun itu kita tuh selalu update, makanya pengguna-pengguna semua itu kalau ada kesempatan yang lebih baik kita selalu memperbaiki teknologi kita, baik dari motornya, softwarenya, dari hardwarenya itu. Harapan kita sih sebenarnya dalam waktu 5 tahun ini lewat smooth battery swapping atau media swapping juga, masyarakat Indonesia ini sudah mulai lebih mengenal motor listrik dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Jadi jangankan banyak pertanyaan itu kalau pakai motor listriknya kalau hujan harus kompet kalau nge-stroke, itu tidak benar. Nah, terus memang ditanyakan tidak kuat ya, mungkin ya dulu teknologi sekarang sudah cukup baik. Dan 2 tahun ke depan saya rasa performance motor listrik itu sudah dengan ukuran yang sama, sudah paling enggak itu setara dengan motor bensin. Itu 2 tahun ke depan. 3 tahun ke depan harusnya sudah melampaui motor bensin. Jadi tidak hanya kita bicara tentang dampak positif kepada lingkungan, tapi kita juga orang itu kalau mau berdampak tapi juga sekaligus enak juga kan. Kalau berdampak sengsara susah gitu.
berdampak tapi asik itu adalah yang kita pengen menawarkan kepada masyarakat kita. Ayo beralih ke motor listrik, asik dan positif. Terima kasih. Saya mau tambahin boleh? Boleh, Pak. Oke. Tadi saya mau menambahin quote dari Pak Irwan mengenai tentang Smooth ini merek Indonesia. Saya sudah datang ke pabriknya. Saya sudah melihat gimana Smooth ini dibuat, frame-nya dibuat di Indonesia dan banyak hal. Sampai baterainya pun dari Indonesia ya Pak ya. Jadi TKDN-nya tinggi. Jadi seperti Pak Irwan bilang, waduh ini merek Indonesia, orang Indonesia ini kesenangan membesarkan merek luar. Jadi saya mau kasih tahu bahwa SCT ini merek Indonesia yang berkembang menuju Skuto ini sampai ke Dubai. Kita akan ekspansi ke negara-negara lain. Saya mempunyai secara itu ada. Mudah-mudahan kerjasama saya sama Pak Iwan terus berlanjut sampai Dubai Pak ya. Kita ekspansi ke negara Asia dulu lah, Malaysia, Thailand, itu possible lah. Memang sebelumnya kita didekatin juga dengan merek luar, tapi saya bilang sama teman-teman SCT tidak. Saya mau mensupport merek Indonesia, manufacture owned by orang Indonesia. Karena kalau kita tidak mendukung merek Indonesia, produksi Indonesia, kapan lagi siapa yang mau mendukung merek Indonesia, produksi Indonesia? Ownernya orang Indonesia, orang Indonesia. Saya bukan, mohon maaf, dari negara lain gitu ya. Makanya ini yang harus kita dukung dan kembangkan. SCT dan Smooth harus mengekspor ke luar negeri. Itu harapan saya ya. Jadi saya target itu ada. Saya mau bilang sama Pak Iwan, saya nggak pernah bicara tentang uang. Boleh tanya sama Pak Iwan, saya bertemu. Saya di sini tidak membahas uang. Saya mau membantu Pak Irwan untuk berkembang menjadi solusi lebih baik buat Indonesia. Karena kalau kita kompak nih, Pak Irwan juga bilang, kita harus jadi raja di negara kita. Malah kepengennya merek-merek luar negeri gitu. Kita ini nggak kalah. Kemarin saya barusan lihat berita, kebetulan teman saya juga, mobil Indonesia pertama gitu ya. Saya bilang selamat, saya juga dukung persiapan kemarin. Teman-teman wartawan tahu lah yang saya sebut ya. Itu kita juga dukung, saya dukung sama marketing manajernya. Apa yang bisa saya bantu? Kamu merek Indonesia yang pertama, saya akan bantu apa yang menjadi. Saya nggak pernah bicara tentang uang, tetapi berdampak gitu lah. Makanya itu kurang lebih kita teman-teman wartawan bantu kita ini diberi kesempatan ya Pak ya. Bukan cara luar yang diutamakan gitu ya. Itu terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sugi, Pak Irwan, luar biasa sekali ya Pak ya, bangga produk Indonesia ya Pak ya. Pakai produk-produk yang memang asli dari Indonesia, bisa digunakan untuk masyarakat luas ya Pak ya, berdampak yang asik ya Pak Irwan ya, tanpa bikin kantong menangis ya Pak ya, karena terjangkau juga harganya, bisa cicilan. Nah, ada lagi teman-teman media yang mau bertanya, boleh? Udah dinyalain Pak? Cek. Selamat pagi Pak, Dio dari Kompas.com. Saya mau tanya ke Pak Irwan, subsidi listrik kan udah habis ya Pak ya, per Oktober. Nah untuk harga Pak, harga motor Smooth kira-kira bakal naik atau gimana Pak setelah subsidinya habis? Terus yang kedua, kira-kira di akhir tahun ada program khusus nggak Pak untuk penjualan? Mungkin di akhir tahun. Itu aja Pak, terima kasih. Harga motor listrik kita itu kan selalu harganya kita
tampilkan itu harga subsidi sebelum subsidi dan setelah subsidi. Nah sekarang subsidi kan sudah habis, sudah selesai nih, chapter close. Nah tapi masa transisi ini kita harganya tanpa subsidi, makanya kita menghadirkan banyak program-program yang nilainya mungkin mirip-mirip dengan subsidi. Misalnya user itu biasanya minimum charging, yaitu setiap bulan itu kan kita lihat data, mereka kira-kira spending sekitar 200.000 buat beli kuota perjalanan, kita gratiskan selama setahun, ya kayak gitu-gitulah. Jadi kita mengeluarkan program-program yang semoga menarik ya di kemarin user. Berarti kalau start berapa sih Pak? Harga motor listrik semua Pak? Kita ada dua, ada yang kalau kita bicara Isuzu ya. Isuzu ini sebelum pas masa subsidi dulu, kita harganya 19,9. Nah sekarang setelah subsidi sudah selesai, itu 27 juta. Nah sekarang subsidi sudah selesai, kita itu kasih upgrade baterai dari yang tadinya 1,3 kWh sekarang menjadi 2,1 kWh. Nah itu harga baterai perbedaannya ini sudah sekitar 3 juta. Nah di luar itu ada gratis kuota perjalanan yang kira-kira ya mungkin nilainya sekitar 80.000 selama setahun gitu. Nah itu yang coba kita memberikan bonus-bonus tambahan supaya user itu merasa oke lah, transisi subsidi udah nggak ada, kemarin saya nggak sempat beli, ya sekarang beli mungkin harga fix tapi banyak plus poin yang kita kasih. Yang pasti beli SCT keluar mulus. Saya mau nambahin sedikit, tapi bukan masalah subsidi ya, teman-teman. Jadi ini perlu disosialisasikan juga. Kenapa harus naik motor listrik? Selain emisi populasi, kalau tidak peduli ya, motor listrik ini apa namanya? Saya itu pelajarin waktu saya bertemu dengan Pak Iwan, saya ketemu dengan perusahaan asuransi, bicara dengan perusahaan finance. Semua perusahaan asuransi itu mendukung karena boleh dibilang kehilangan itu hampir tidak ada. Seperti itulah. Jadi kalau di motor listrik kehilangan itu boleh dibilang hampir tidak ada. Jadi semua asuransi mau mengcover karena by data tidak ada yang hilang. Nah, kedua, apa namanya motor listrik itu tidak ada perawatan, Makanya boleh dibilang karena yang heavy user seperti kayak ojol itu yang apa namanya itu pun jarang ya Pak Iwan ya. Kalau apalagi kalau pemakaian pribadi seperti kita gitu, boleh dibilang itu motor free of maintenance. Itu yang luar biasa, nggak perlu dirawat, nggak perlu ngeluarin bensin dan ganti oli, terus nggak ada cerita tanggal lupa sekian mesin rusak gitu ya, tinggal gas saja. Apalagi diberi kemudahan oleh Pak Iwan setara dengan subsidi. Ini luar biasa, tidak ada yang hilang juga gitu ya. Jadi kita mau kemana-mana parkir di mana juga aman. Mungkin Pak Iwan mau tambahin. Ini teman-teman media bantu sosialisasikan buat industri motor listrik ini sangat penting buat Indonesia karena cukup banyak pemain brand lokal juga sih. Pemain luar juga boleh masuk. Dan itu kalau saja Indonesia ini 150 juta motor ini bisa beralih ke motor listrik, bayangkan subsidi bensin itu pasti berkurang. Pak Presiden sekarang itu nggak usah mikirin program makan gratis, duitnya dari mana? Uang subsidi bensin banyak soalnya. Nah itu yang coba kita yang tadi saya bilang lewat pengguna motor listrik itu kita terdampak agar tidak memberikan polusi, tidak menjadi beban negara dan mengkonsumsi bensin-bensin karena kasihkan mungkin dengan bersama gitu kumulatif itu kita itu bisa memberikan dampak kepada misalnya subsidi itu kepada orang lebih membutuhkan.
Baik, terima kasih banyak ya Bapak-Bapak ya. Jadi walaupun sudah tidak ada subsidi dari pemerintah, tapi Smooth memberikan penggantinya ya Pak ya, yang juga bisa dinikmati oleh customer-customernya gitu. Ada lagi mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Ya, terima kasih. Saya Uda dari Netcom ID. Ingin tahu aja nih Pak pendapatnya soal motor listrik gitu kan. Kalau kita di Indonesia itu kan perilaku pengguna kendaraan bermotor itu sepeda motor dengan mobil itu hampir sama Pak. Jadi kalau di luar negeri kan kalau sepeda motor yang cc kecil atau yang mungkin sepeda motor listrik itu kecenderungannya memang dipakai untuk bermobilisasi di dalam kota, tapi orang Indonesia enggak Pak. Jadi mereka itu pemikirannya ya kamu bisa naik mobil jauh, saya juga bisa naik motor jauh gitu. Bahkan yang dari Bogor pun pulang pergi Jakarta gitu, nggak ada masalah. Nah oke lah yang Bogor mungkin masih dekat, tapi ada juga yang biasa di luar kota itu memang travelingnya memang agak jauh. Nah itu yang agak susah kalau di Indonesia. Nah sekarang sesiap apa Smooth di Indonesia, apalagi ini kan daerah kepulauan dan pasti yang paling banyak ditanyakan itu adalah fasilitas charging atau swapping di sana. Nah ini kan kalau kita bicara swapping pasti juga akan ada kerjasama dengan yang semacam gitu kan. Nah SCT ini mungkin dari yang dari SCT juga, apakah semua cabang itu sudah bekerjasama dengan Smooth atau bagaimana, dan dari Smoothnya sendiri apakah sesiap apa gitu untuk di Indonesia? Artinya oke lah kalau kita bicara soal mau di ekspor tuh, karena orang luar negeri mungkin udah sadar gitu penggunaan motornya cuma bermobilitas di dalam kota, sementara yang kita ini masih ya kamu bisa pakai mobil sih, kita juga bisa pakai motor gitu. Terima kasih. Terima kasih. Smooth hadir dengan battery swapping ya, merek swap. Swap sendiri di Jabodetabek itu sudah sekitar 800 titik. Kalau mobilisasi di dalam kota Jakarta saya rasa cukup lumayan nyaman lah ya. Untuk di kota-kota Tangerang, Bekasi dan lain juga lumayan. Memang PR kita itu sekarang lebih ke kabupaten ya. Kabupaten Bekasi, Tangerang itu kita ada tapi belum banyak. Nah ini sekarang coba kita mapping untuk penambahan battery swapping di mana yang paling efisien. Jadi kita juga tidak boleh membabi buta asal taruh aja, karena itu investasi, dan investasi di mana yang paling kita bicara efisien lah. Pengguna yang ada banyak, itu yang setiap hari kita hampir setiap minggu itu pasti ada penambahan berapa titik ya. Bahkan tantangan terbesar misalnya di Jakarta dari kemarin itu adalah menghadirkan battery swapping di Pantai Dekapung. Wow. Pantai Dekapung itu menjadi tantangan karena tidak ada battery swapping tahun lalu. Tahun ini kita sudah hadir, ada 2 titik, satu di Peak Island, satu lagi di Peak 2 yang jauhnya itu. Dan kita juga berkomitmen untuk membangun ekosistem di Pantai Dekapung. Kenapa Pantai Dekapung? Pantai Dekapung ini punya populasi yang sangat padat. Restorannya banyak banget. Jadi kita itu selalu memikirkan user kita, para ojol ini, kalau menggunakan motor kita sampai sana, jangan sampai dia masuk Peak 2 dorong keluar ke Peak 1, itu kan boncos juga. Nah itu kita pikirin gimana caranya supaya kita itu hadir di sana. Jadi tidak sesimpel orang pikir ya tinggal aja pasang, tidak bisa begitu, karena perumahan-perumahan baru itu biasanya sekarang itu kabelnya itu underground. Yes. Jadi kalau mau pasang battery swapping itu pasang kabel itu harus gali tanah. Biasanya manajemennya nggak kasih. Itu tantangan terbesarnya ya. Kita harus pikir 1000 cara bagaimana kita mau hadir di sana demi user kita itu bisa keluar masuk dengan nyaman, karena bentuknya banyak. Betul. Terima kasih. Ya. Baik. Itu baterai yang ini dijual ya pakai spare part untuk charging di rumah itu. Home charging.
Iya, jadi kalau saya mau menambahkan dari Pak Irwan, dari Smooth sendiri menjual home charging. Jadi kalau ya apa namanya keluar kota, ya selagi kita menginap di mana melakukan home charging. Bisa dibawa ya Pak ya, home charging itu ya? Iya, home charging. Jadi memang disediakan oleh Smooth karena selagi dibangun poin-poin untuk swap ini bisa ngecharge di rumah. Karena di tempat kita juga ada yang pakai Smooth. Itu kalau sampai kantor saat di-charge gitu ya. Jadi memang toh ini harus istirahat. Di mana di-charge dan kapasitasnya cukup oke lah. Gitu ya. Mungkin Pak Irwan mau nambahin home charging. Jadi yang pertanyaan tadi Pak, jadi kita ada pengguna yang namanya pengguna retail dan pengguna heavy duty ojol. Ojol ini saya rasa ketergantungan kepada swap itu sangat tinggi karena mobilitas mereka itu saya bilang kalau ojol yang produktif itu bisa berjalan di atas 200 km per hari, membutuhkan baterai yang sangat besar. Nah, cuma banyak orang-orang yang kerjanya kantoran, yang keluar rumah kantor pulang itu sehari rata-rata 30 kilo, 40 kilo. Baterai kita yang baru itu satu baterai bisa menopang 70 sampai 80 km. Nah, jadi sebenarnya yang pengguna yang retail yang tidak heavy duty sehari 30 sampai 50 km sebenarnya masih cukup nyaman. Mereka itu sebenarnya mulai dari rumah, dicas dari rumah, pergi sampai rumah nggak cas lagi setiap hari. Saya rasa masih cukup simpel. Dan charger kita itu menggunakan desktop. Kenapa kita menggunakan desktop? Kita itu ingin memungkinkan orang pengguna kita itu kalau dia keluar, dia parkir di tempat lokasi A, karena biasa parkiran motor ini kadang-kadang cukup jauh dari tempat kerja kalau jalan. Dan kita itu pengen mereka itu bisa mengeluarkan baterai mereka di bawah cas kantor. Kalau yang dicas ke motor langsung, kita melihat kurang fleksibel. Karena pertama dia harus cari colokan dekat parkir motornya dia. Kedua, kalau dia mau cas di sana 4 jam, 3 jam, dia harus tungguin 4 jam di sana. Kalau nggak chargernya hilang. Nah, kita menawarkan solusi desktop supaya baterai di bawah dia bisa taruh di tempat kerja dia, di kantor dia bisa ngecas. Itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup Bapak? Cakep, baik. Terima kasih Pak. Betul. Jadi home service itu, home charging itu beneran sangat membantu. Bener. Jadi teman-teman yang punya motor bisa cas di kantor, pulang nyaman. Besok pagi pun kalau yang jaraknya 20 kiloan masih muat ya Pak ya buat nyampe kantor lagi. Casnya di kantor lagi Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, mungkin boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih juga buat teman-teman media atas pertanyaannya ya. Terima kasih Pak. Mic buka Irwan. Baik, demikian Bapak Ibu serangkaian acara seremonial kerjasama antara PT Jadi Motor Indonesia dan PT Smooth Motor Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir di SCT Jagakarsa pada siang hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya kita nanti ramah tamah sekalian makan siang. Mungkin nanti makanannya akan teman-teman saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.